Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya, siswa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang metode ilmiah pada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada mata pelajaran IPAS ini, bahwa salah satu capaian pembelajaran yang harus kalian miliki adalah tentang berpikir ilmiah atau keterampilan ilmiah. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai sebuah metode ilmiah dalam melakukan sebuah penyelidikan ilmiah, tetapi menjadi sebuah cara dalam berpikir untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, mungkin kalian akan bertanya bagaimana kira-kira sains itu bekerja? Bagaimana ilmu pengetahuan itu bekerja sehingga kemudian kita dapat percayai. Ya. Jadi penyelidikan dan penelitian sains itu membutuhkan banyak keterampilan dan proses untuk bersatu agar berhasil dan bermanfaat. Jadi dia butuh penyelidikan dan penelitian, tapi dalam penelitian itu butuh banyak keterampilan dan proses. Jadi tidak hanya keterampilan, tapi juga dia butuh proses, butuh sikap ilmiah agar berhasil seperti itu ya, sehingga kita bisa percaya. Misalnya ya, ini pertanyaan, nah bagaimana kalau kita sakit itu kita ke dokter, kita mempercayai bahwa kita tekanan tinggi, tekanan darah kita tinggi misalnya, rendah, kadar gula darah rendah dan seterusnya, kita ke dokter. Kenapa kita percayai? Atau misalnya dalam ilmu pengetahuan, dalam teori tubuh ya, organisme, bahwa organisme itu disusun oleh sebuah sistem organ. Sistem organ disusun oleh organ-organ. Organ itu tersusun dari jaringan. Jaringan itu disusun oleh ribuan atau triliunan sel ya, seperti itu. Mengapa kita percayai? Tahu misalnya kalau kita sakit kita akan minum obat ini, obat A, sakit kepala obat. Mengapa kita percayai? Karena untuk menghasilkan produk-produk sains ini, para ilmuwan telah melakukan penyelidikan dan penelitian. Dan itu dapat dilakukan ya oleh banyak orang. Ya, dilakukan oleh banyak orang, di dalam hal ini adalah para ilmuwan. Jadi ini menjadi sebuah kepercayaan, keyakinan secara umum ya. Karena dilakukan sebuah penyelidikan oleh para ilmuwan dengan cara apa? Nah ini adalah yang kita sebut dengan namanya metode ilmiah. Nah maka pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tadi sudah sekilas tentang tujuan metode ilmiah. Apa tujuannya? Kemudian apa keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh keterampilan sains yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, saintis, seperti kalian siswa juga sebagai saintis muda ya, junior. Dan harus belajar. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang dapat diyakini oleh umum, diyakini oleh para ilmuwan, dapat digunakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, maka inilah metode ilmiah dalam hal ini adalah atau keterampilan sains ya. Ya inilah keterampilan sains inilah menjadi dasar oleh para saintis dalam melakukan sebuah penyelidikan. Yang pertama, yaitu kita harus keterampilan yang dimiliki adalah merumuskan hipotesis dan melakukan penyelidikan dan eksperimen untuk menguji. Jadi kalian adalah keterampilan yang dimiliki salah satunya adalah merumuskan hipotesis. Jadi dari fenomena yang janggal atau fenomena yang kalian lihat sehari-hari, kalian bisa melakukan hipotesis. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau awannya hitam, maka kalian berhipotesis bahwa kalau awan hitam itu akan segera hujan dan seterusnya. Itu namanya hipotesis. Tapi kalau benar, maka harus dilakukan penyelidikan dan eksperimen ya. Kemudian melakukan dari situ melakukan pengamatan. Misalnya tadi awan hujan, awan hitam. Melakukan pengamatan, oh hari ini awan hitam ternyata tidak hujan, besoknya awan hitam tapi hujan, besoknya lagi awan hitam hujan. Oh berarti bisa disimpulkan, diukur dan seterusnya. Itu ya contoh sederhananya. Kemudian seorang ilmiah ya, keterampilan yang dimiliki seorang ilmuwan adalah harus bisa mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. Misalnya tadi ya data ya, dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita amati itu adalah data. Tentu data yang dimaksud adalah data yang
dapat dipertanggungjawabkan ya, data dipertanggungjawabkan. Misalnya ya ada banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya misalnya kalau orang, kenapa orang itu misalnya kok tidak ada uangnya misalnya. Setelah kalian meneliti ini ada banyak 10 orang tidak ada uangnya. Oh ternyata mereka tidak punya pengetahuan. Nah, seperti itu sehingga karena tidak punya pengetahuan, tidak mendapat pekerjaan. Itu hanya data. Ada 2 data ya, data yang tidak punya uang atau miskin, satu data pendidikan. Oh ada hubungannya ternyata seperti itu. Itu salah satu keterampilan sains yaitu mengidentifikasi pola dan hubungan data. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan temuan kepada publik dalam bentuk publikasi ilmiah, konferensi, artikel atau program TV atau radio. Jadi keterampilan yang dimiliki oleh saintis adalah yaitu bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang ditemukan atau yang tidak ditemukan dalam sebuah penelitian. Jadi penting sekali kalian adalah berkomunikasi. Nah sekarang selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya bisa berupa produk atau kemudian hukum-hukum saintis ya, hukum-hukum dalam ilmu sosial kah, ilmu sains dan seterusnya ya. Apa langkah-langkahnya? Pertama adalah ilmuwan itu salah satu cirinya ya, salah satu sikap seorang ilmuwan adalah ingin tahu. Sehingga apa keterampilannya atau langkah pertanyaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan adalah mengajukan pertanyaan. Keterampilan mengajukan pertanyaan. Keterampilan mengajukan pertanyaan ini adalah salah satu langkah pertama dalam penyelidikan ilmiah. Misalnya apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, kapan itu terjadi, mengapa itu terjadi dan seterusnya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi? Mengapa terjadi kebakaran ini? Apa yang terjadi ya seperti itu. Nah, contoh misalnya saya berikan contoh seorang petani memperhatikan bahwa tanaman tomatnya itu ya, tanaman tomatnya ada yang dinaungi mereka tomat yang lebih kecil daripada tanaman tomatnya yang berada di tempat terkena sinar matahari. Dia bertanya, nah ini keterampilannya. Sehingga dia melakukan pertanyaan, apakah jumlah sinar matahari yang diterima tanaman tomat mempengaruhi ukuran tomat? Nah, ini keterampilan bertanya. Setelah mengajukan pertanyaan, maka langkah yang kedua yang dilakukan oleh dalam metode ilmiah itu adalah melakukan kajian pustaka pendahuluan, membaca, bertanya dan seterusnya. Apa sih, apakah ada hubungan memang sinar matahari dengan tumbuhan? Apakah sudah ada yang menyelidikinya dan seterusnya? Mungkin dia temukan, oh ternyata memang tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis, sehingga sangat masuk akal ya seperti itu bahwa sinar matahari yang kurang pada tanaman itu akan mengecil ya, akan maksudnya produksi untuk membuat makanan itu proses fotosintesisnya akan makin sedikit, jadi masuk akal. Setelah melakukan kajian pustaka, maka kita mengidentifikasi variabel. Variabel-variabel itu adalah apa? Variabel faktor-faktor yang mungkin berubah selama percobaan. Disebut variabel. Misal ya, ada dalam penyelidikan ilmiah dan metode ilmiah ada 3 variabel. Ada variabel terikat, variabel bebas, ada variabel konstan ya, terikat atau disebut juga dengan namanya dependen, ini independen, ini konstan. Dalam contoh tadi, misalnya yang petani tadi tanaman tomatnya, maka kita bisa menyelidiki dalam tanaman tomat itu apa saja yang kira-kira mempengaruhi tanaman tomat itu. Oh, ada tanah, jenis bibitnya, airnya, pupuknya, apakah potnya sama, dan seterusnya. Itu namanya variabel. Kemudian habis itu menyebutkan ini, baru dimasukkan, dikelompokkan ke dalam variabel terikat, bebas, dan konstan. Oh, variabel terikatnya adalah masa tomat. Variabel bebasnya adalah banyaknya cahaya matahari. Karena tadi kita mempertanyakan cahaya matahari terhadap ukuran tomat. Berarti 2 variabel ini, terikatnya masa tomat, bebasnya adalah cahaya matahari. Yang tetap yang harus dikendalikan apa? Untuk menyelidiki pengaruh cahaya matahari. Berarti harus sama, tomatnya harus sama jenisnya. Jangan sampai memang yang buat kecil itu adalah karena spesies dari bibitnya, satunya mungkin dari Thailand dan seterusnya.
jumlah pupuknya apakah sama, tanamannya apakah sama, tumbuh dalam jenis wadah yang sama, jumlah air yang sama, ya, dan seterusnya. Kalian bisa memikirkannya ya. Selanjutnya adalah yaitu mengajukan hipotesis. Setelah membuat seperti itu adalah mengajukan hipotesis, yaitu pernyataan atau prediksi tentang apa yang menurut Anda akan menjadi hasil atau hasil penyelidikan Anda. Hipotesis harus apa? Spesifik, nyatakan sebagai pernyataannya, dan harus ada dalamnya sebab dan mempengaruhinya. Jadi ada variabel terikatnya, ada variabel bebasnya di dalamnya. Jadi ada sinar matahari, ada masa tomat atau ukuran tomat. Kemudian dapat diuji ya, jangan tidak diuji, tidak bisa, tidak diungkapkan sebagai pertanyaan meningkat prediksi. Ya, sehingga contohnya ya tadi, fotosintesis tadi ya, dari kajian pustaka tadi tentang fotosintesis, sehingga kamu membuat hipotesis. Bahwa saya pikir semakin banyak ya dari sini ya, semakin banyak tanaman sinar matahari yang diterima tanaman tomat, semakin besar tomat akan tumbuh. Jadi membuat hipotesis itu tidak sembarangan juga, jadi harus dari kajian pustaka, harus ada teorinya. Oh, bahwa ini fotosintesis, isinya fotosintesis. Nah, setelah langkah selanjutnya, setelah membuat hipotesis, membuat tujuan penyelidikan. Apa yang Anda akan selidiki? Ya, kan? Nah, tujuan ini harus dituliskan dalam untuk menentukan, ya, mulai dari untuk menentukan pengaruh sinar matahari terhadap besar tanaman tomat, untuk menunjukkan bahwa memang sinar matahari itu mempengaruhi besarnya tomat, menginvestigasi, mengetahui, mengamati, mengukur, dan seterusnya ya. Ya, contohnya tadi berarti apa? Ya, untuk tadi tujuannya adalah untuk menyelidiki pengaruh jumlah sinar matahari yang berbeda pada tomat. Ya, karena untuk mengetahui apakah sinar matahari yang berbeda itu mempengaruhi tanaman tomat, ya. Jadi jangan sinar matahari saja, tapi sinar matahari yang berbeda. Selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Ya, tulis alat dan bahannya sebelum melakukan sebuah penyelidikan, ya. Buat misalnya dalam kimia, dalam vokasi, kalau penyelidikan tadi ya berarti ya potnya atau bedengnya ya, alatnya apa, misalnya pakai linggis kah, pakai sendok, potnya, bahannya apa, pupuk, tanah, kemudian bibitnya, seterusnya. Kemudian alat ukurnya apa, mistar kah, dan seterusnya, timbangan kah, dan seterusnya. Setelah menyelidiki menyiapkan alat dan bahan, baru kemudian kita membuat metodenya, cara-caranya gimana ini. Misalnya ya tadi ya, metodenya apa ya, metode ilmiah, penyelidikannya apa, langkah-langkahnya apa ya. Nah, sehingga orang lain bisa melakukan cara yang sama, bisa meneliti juga. Kan dalam metode ilmiah itu kesimpulan kita bisa dipertanyakan oleh orang lain, dia bisa mengujinya lagi ya. Seperti itulah ilmu pengetahuan bekerja ya, sehingga terus berkembang ya. Misalnya tadi menyiapkan alat dan bahan, cara menanamnya gimana, harus sama ya dua-duanya. Misalnya satunya di bawah pohon, satunya di lapangan, di luar tidak ada yang menaunginya tanaman itu, kemudian mengukurnya per berapa hari dan seterusnya ya. Jadi kemudian mencegahnya gimana supaya faktor bebasnya, faktor di luar penyelidikan itu tidak terjadi. Kemudian baru setelah lakukan percobaannya, kita akan mencatat hasilnya ya, dicatat hasil-hasilnya apa saja. Ya. Dicatatnya biasanya dalam bentuk tabel atau grafik ya, dalam bentuk tabel di dalamnya ada variabel independen tadi dan variabel dependen termasuk variabel konstannya. Ya. Nanti dituliskan dalam bentuk grafik. Setelah dibuat tabel atau grafiknya, misalnya tabel X, Y ya, Y ini X, sinar matahari, di sini masa tomatnya ternyata kayak gini misalnya, semakin besar sinar ini, yang keduanya misalnya hanya kayak gini saja ya, seterusnya. Nah, baru dianalisis hubungannya tadi. Ya, hubungannya apa, bagaimana trennya dan seterusnya. Nah, setelah lakukan analisis, baru evaluasi hasil, apakah sudah berhasil, ya, atau misalnya malah sebaliknya hasilnya, malah yang di bawah pohon, tanaman tomat yang di bawah pohon malah lebih besar. Nah, berarti ada yang salah. Nah, maka yang harus dilakukan adalah bisa mengulang beberapa kali. Kalau memang tidak sama, baru kita
membuat laporan. Apa kira-kira yang salah? Dievaluasi hasilnya ya. Setelah dievaluasi, setelah kemudian diulang, baru kemudian membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan itu menghubungkan hasil dengan tujuan dan hipotesis. Ya ini ya, misalnya tadi setelah melakukan percobaan ya, nah, tanamannya bahwa tanaman tomat yang menerima lebih banyak sinar matahari tumbuh lebih besar daripada tanaman tomat yang ditanam lebih teduh atau tanpa cahaya. Oleh karena itu Anda perlu menyimpulkan jelas bahwa tanaman tomat membentuk tomat yang lebih besar ketika terkena sinar matahari yang cerah. Jadi apa? Hipotesismu benar tadi ya. Jawaban sementara kamu, pernyataan jawaban kamu tadi adalah benar. Itu demikianlah tentang metode ilmiah, langkah-langkahnya, dan keterampilan-keterampilan sains. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutnya bagaimana mengolah data dalam percobaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.